生生将我们一剑大战100年，也就羽仙境2重左右。而是他们的徒弟。中，从生门入。好，这2根，我才能保住魂感悟。逆天机，到3000。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-465. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 464. Kemarin pertarungan antara Muyun dan juga Huo Tongtian hampir saja pecah. Akan tetapi sayang sekali semua itu dihentikan oleh ketua sekte. Karena bagaimanapun pertarungan antara para putra suci dilarang di sini. Sebenarnya Huo Tongtian meminta Muyun untuk dihukum, karena bagaimanapun dia telah masuk secara paksa ke dalam gunung miliknya. Jadi berdasarkan aturan, Muyun harus dihukum seberat-beratnya. Tapi ketua sekte menolak permintaan itu. Alih-alih menghukum Muyun, dia justru malah menghukum Huo Tongtian dan Humier. Sedangkan untuk Muyun sendiri dibawa ke tanah rahasia milik Gunung Huoxing. Di sana dia pun diminta untuk mempelajari mengenai harta rahasia pada pilar-pilar api di sana. Kemampuan Muyun sekali lagi membuat ketua sekte terkejut. Dia pun meyakini kalau Muyun bukanlah mata-mata karena api yang dia miliki begitu murni. Setelah ketua sekte pergi, Muyun pun mulai mendengar suara yang meminta tolong untuk dibebaskan, yang mana beliau adalah kaisar api terdahulu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini sang kaisar memberitahu Muyun setelah rasa hormatnya hilang atas kekalahan yang dia alami. Kaisar api pun memilih untuk mencoba menembus kehampaan. Karena bagaimanapun di dunia ini dia adalah orang pertama yang dapat mengendalikan api. Sampai muncullah sosok kuat yang mampu menguasai 5 elemen sekaligus. Sosok ini terlalu mengerikan karena setiap pengendalian elemen yang dia miliki sama kuatnya. Bahkan dia mampu menggunakan teknik yang menggabungkan 5 elemen sekaligus. Kaisar api pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan 4 kaisar lainnya demi bisa menumbangkan sosok kuat tersebut. Perang ini pun memakan waktu yang cukup lama, yakni beberapa ratus tahun. Hanya saja meskipun mereka berlima menyerangnya secara bersama-sama, sosok ini tidaklah bisa mereka kalahkan dan dengan mudah mengatasi semua elemen yang mereka miliki. Pada akhirnya 5 kaisar pun tumbang di tangan sosok tersebut. Kini kaisar 5 elemen telah menjadi sosok yang begitu dihormati oleh semua pihak. Akhirnya Muyun jadi paham kalau Wu Xingtian bukanlah sosok yang tiba-tiba saja muncul. Muyun pun menjadi tertarik kepada Wu Xingtian. Sepertinya dunia kecil 5 elemen menyimpan begitu banyak rahasia. 生生将我们一剑大战100年，也就羽仙境2重左右。而是他们的徒弟。中，五行大帝回到这风龙柱内。Muyun penasaran mengapa kaisar api bisa terjebak di sini. Ternyata setelah kalah dari Wu Xingtian, dia merapalkan sebuah teknik rahasia untuk membawa jiwanya kembali ke Gunung Huoxing. Namun efek dari teknik itu membuat dia tidak bisa keluar masuk dengan mudah. Setidaknya membutuhkan bimbingan dari langit api agar bisa membawa jiwanya keluar dari pilar api yang menyegelnya. Ribuan tahun lalu, hanya karena kesombongan mereka telah membuatnya menderita. Kini dirinya hanya bisa berharap kepada Muyun saja. Dia yakin kalau Muyun bisa mengalahkan Wu Xingtian. Selain itu, kaisar api memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena dia dan para kaisar lainnya masihlah belum mati, sebab jiwa mereka masihlah ada di dunia ini. Namun meskipun begitu, Muyun penasaran untuk apa juga dia menyelamatkannya. Kaisar api pun berjanji akan memberikan Gunung Huoxing kepadanya. Tawaran itu memang menggoda,
tapi tidak untuk Abang Muyun, karena dia hanya membutuhkan harta untuk bisa menyatukan jiwa. Karena dan begitulah tubuh dan jiwa Muyun bisa sepenuhnya menyatu. Kaisar Api berjanji akan membawa Muyun mencari harta itu, asalkan dirinya bisa segera dibebaskan. Kaisar Api juga tahu kalau Kaisar Air memiliki harta yang lebih kuat dari apa yang Muyun minta. Tentu saja ini membuat Muyun tertarik dan menanyakan cara untuk bisa membebaskan Kaisar Api. Muyun harus menggunakan 3 api surgawi yang ada pada tubuhnya, lalu memasukkannya kepada pilar-pilar api yang ada di sana. Dengan begitulah pilar-pilar ini bisa merasakan kekuatan api surgawi. Kaisar Api akan memanfaatkan celah itu agar bisa keluar. Segel-segel yang ada pada pilar api pun mulai terbuka juga, yang mana ini pun membuat Kaisar Api menjadi begitu senang, karena Muyun melakukan perintahnya dengan begitu baik. Secara perlahan namun pasti Kaisar Api segera terbebas. Namun tiba-tiba saja Muyun malah terikat rantai. Ini semua adalah ulah dari Kaisar Api, karena dia hanya memanfaatkan Muyun saja. Dengan begini, maka 3 api surgawi miliknya akan menjadi milik Kaisar Api. Dengan begitulah kekuatannya bisa pulih dengan cepat. Alih-alih takut, Muyun justru tersenyum, karena Kaisar Api ini telah begitu berani membohongi dirinya. Kaisar Api tidaklah peduli kepada Muyun dan hanya menginginkan api surgawi saja. Karena dia sudah berkata seperti itu, maka Muyun tentu saja akan menghukum Kaisar Api. Dalam sekejap saja dia pun mampu membalikan keadaan, dan kini Kaisar Api lah yang ditangkap oleh Muyun. Dia pun segera meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Kaisar Api bahkan berjanji akan memberitahu 2 level terakhir dari ke-9 lagu naga kesunyian. Muyun memberikan pukulan manja kepada Kaisar Api sambil memintanya untuk segera mengatakan semua informasi. Ternyata 9 lagu dari naga kesunyian diciptakan oleh guru Kaisar Api. Sebenarnya nyanyian dari naga itu bukanlah berjumlah 9, melainkan ada 11 tingkat. Sayang sekali Kaisar Api tidaklah sempat memberitahukan 2 lapisan terakhir kepada para muridnya, dan malah terjebak di sini. Jadi selama Muyun mau membebaskan dirinya, maka Kaisar Api akan menyerahkan semua nyanyian naga kesunyian. Muyun menyarankan Kaisar Api untuk tidak berbohong, karena jika sampai dia kembali menipunya, maka Muyun akan menghancurkan jiwanya. Kaisar Api paham dan dirinya pun dibebaskan juga oleh Muyun. Ia langsung saja memperlihatkan 2 pilar api tersisa, yang mana Kaisar Api sengaja menyimpan itu demi berjaga-jaga jika dirinya dalam bahaya. Selain itu 2 pilar ini jugalah alasan mengapa jiwanya masih bisa selamat. Muyun akan melakukan pemeriksaan dulu, sedangkan Kaisar Api akan dia kembali tahan. Muyun tahu betul kalau raungan dari naga api sangatlah menjanjikan, jadi dia akan mencoba mengembangkan teknik itu dengan kekuatan yang dia miliki. Muyun langsung saja menyatukan ke-11 raungan naga kesunyian dalam pemikirannya. Bisa terlihat dengan jelas kalau di dalam diri Muyun ada beberapa kaisar yang masih belum kita ketahui siapakah mereka. Namun yang pasti mereka lah yang akan menuntun Muyun dalam meningkatkan kembali kekuatannya. Bahkan sosok Raja Peri Muyun juga diperlihatkan. Sepertinya kekuatan yang Muyun satukan ini akan berdampak besar pada kemajuannya. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini kita pun diperlihatkan kepada Huo Tongtian, yang mana dia ternyata masihlah ingin membalaskan dendam kepada Muyun. Jadi karena itulah dia pun datang ke altar api. Bagi Huo Tongtian, jika Muyun sampai tidak datang, maka sudah pasti dia itu hanyalah seorang pengecut saja. Para murid yang hadir di sana menjadi begitu bersemangat untuk bisa menyaksikan pertarungan ini. Apalagi Muyun adalah putra suci yang baru saja diangkat. Hanya saja beberapa murid menganggap kalau Muyun tidak akan berani kemari karena takut kepada Huo Tongtian.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.